Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami dan tidak meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang mengalami pemberontakan kami, tetapi Engkau tidak melenyapkan kami. Engkau Tuhan terus memberikan kepada kami makan dan minum, sinar matahari dan hujan secara bergantian. Engkau menopang hidup kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan kepada kami di dalam penderitaan kami dalam dunia ini. Engkau memberikan kepada kami sahabat-sahabat, Engkau memberikan kepada kami kesenangan-kesenangan, sukacita, penghiburan, dan segala yang kami perlukan. Engkau memberikannya walaupun kami tidak layak mendapatkannya. Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal yang Engkau kasihi untuk menjadi jalan bagi kami, menjadi pintu yang terbuka bagi kami, untuk kami boleh kembali kepada Tuhan sebagai sahabat kami, bukan sebagai musuh kami. Untuk kami boleh perdamaikan dalam permusuhan dan pemberontakan kami dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala karya-Mu, kami bersyukur untuk segala penebusan-Mu bagi umat pilihan-Mu. Kami menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan, orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi cara Tuhan memerintah dunia ini. Kiranya boleh menjadi cara Tuhan menghiburkan anak-anak-Mu, menjelaskan kepada kami, meneguhkan kepada kami iman kami. Apa yang kami boleh percaya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, saya langsung share screen aja ya, untuk kita punya tema pada pagi hari ini, yaitu persahabatan dalam kehidupan orang Kristen. Saya akan share screen. Ya. Mungkin kita pernah melihat layar ini ya. Kalau langganan IndiHome itu, internet kita kadang-kadang tiba-tiba bisa muncul iklan ini ya. Dan walaupun menjengkelkan, tapi kalau saya perhatikan, ini ternyata kutipan dari seorang bapak gereja, Thomas Aquinas. Dia dikutip di sana, persahabatan adalah kado terindah melebihi apapun di dunia ini. Ya, itu terjemahan yang agak longgar ya, dari tentu aslinya bahasa Latin, Thomas menulis, tapi ada terjemahan bahasa Inggris yang lebih mengikuti naskah aslinya, yaitu dikatakan di sana dalam Summa Theologia, there is nothing on this earth more to be prized than true friendship, dikatakan. Jadi tidak ada apapun dalam dunia ini yang lebih berharga, yang lebih harus dihargai daripada persahabatan yang sejati. Jadi ada tambahan yang sejati di sana. Karena kadang-kadang persahabatan itu cuma nama aja, ya. Tapi ini persahabatan yang sejati, dikatakan di sana tidak ada yang lebih perlu dihargai. Ya, artinya mungkin kadang-kadang kita tidak menghargainya. Kita tidak memprioritaskan, tidak terlalu mensyukuri, tidak terlalu berinvestasi kepada sahabat-sahabat kita ya. Kita mungkin lebih berinvestasi itu pada sesuatu yang ketika sudah 30, 40 tahun kita menjalani hidup kita menengok ke belakang, kayaknya nggak terlalu worth it kita investasi itu. Nggak terlalu worth it kita berusaha, berdarah-darah, berkeringat, menangis untuk hal itu. Dan mungkin kita kurang menghargai, kita kurang mensyukuri, kita kurang untuk berinvestasi pada sesuatu yang sebetulnya lebih penting. Tapi mungkin tidak begitu banyak orang bersorak, tidak begitu banyak orang mengejar, tidak begitu banyak orang menghargai. Tapi saya kira ini satu pengamatan yang sangat penting ya dari seorang bapak gereja. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship. Saudara, kita dalam hidup ini mengejar dan menghargai kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan. Dan kita sebagai orang Kristen tahu keindahan itu ya diberikan oleh Tuhan. Keindahan itu bisa dinikmati sendirian maupun dalam kebersamaan. Itu dua hadiah berbeda yang diberikan Tuhan, yaitu hal-hal yang kita bisa nikmati sendirian, mungkin menyetir sendiri, mungkin naik sepeda sendirian, mungkin kita mendaki gunung sendirian, meminum secangkir kopi yang enak di pagi hari sendirian. Seringkali itu sesuatu yang bisa menyenangkan juga, tetapi kadang-kadang bisa menyakitkan juga. Mungkin saudara pernah merayakan ulang tahun sendirian di negara yang jauh,
Ya, bahasanya saudara nggak kenal, saudara nggak punya kawan di sana, dan saudara mengingat, hari ini saya ulang tahun, tapi tidak ada yang menelpon, tidak ada yang menyapa. Mungkin begitu, atau sendirian di ranjang rumah sakit, atau sendirian di kamar ICU, dikelilingi orang-orang yang saudara nggak kenal dan pakai baju astronot itu ya. So, itu bisa menyakitkan sendirian itu, tapi juga bisa menyenangkan. Demikian waktu bersama orang lain, bisa menyenangkan, tapi bisa juga menyakitkan. Bisa juga menyedihkan atau mengecewakan. Kita tahu hal-hal demikian terjadi dalam hidup. Dan itu ditentukan sama kualitas pengalaman kita dalam kebersamaan kita. Jadi kebersamaan bisa menyenangkan, kebersamaan bisa menyakitkan. Orang yang kebersamaannya menyakitkan, kepingin sendirian saja. Kalau kawan dia yang menyakitkan itu, tapi dia nggak bisa lepas daripadanya, nggak tahu. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin bos, mungkin bawahan, mungkin langganan, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin seorang teman yang mengganggu, nggak tahu. Dia mungkin kepingin mencari sendirian saja. Walaupun dia juga nggak kepingin tidak punya relasi sama orang yang tertentu itu. Ya, tapi kualitas kebersamaan kita itu ditentukan sama apa sih? Sama jenis dan kualitas relasi kita. Kadang-kadang relasi itu bersifat sadistik. Sadistik. Ada orang-orang tertentu itu sadistis. Dia itu ide menikmati hidup, ide bersenang-senang, hahaha, itu adalah mengalahkan orang lain. Mengendalikan orang lain. Mungkin secara tersembunyi, memanipulasi orang lain, menyakiti orang lain. Sadisme ini bisa individual, bisa kolektif. Yang kolektif misalnya konspirasi, komplotan, geng, ya, yakuza, mafia, bersama-sama mereka mengambil manfaat dari masyarakat yang lain yang di luar geng mereka. Tapi sadisme itu tidak satu-satunya, beberapa jenis orang itu sebaliknya, masokis barangkali. Yaitu mereka menikmati dalam hidup ini menolong orang lain, berkorban, disakiti, kadang-kadang bersabar, dan seterusnya. Dan ini pun bukan relasi yang terbaik, saya kira. Mereka menikmati jadi martir mungkin dalam bayangan mereka, jadi santo barangkali, jadi Florence Nightingale, suster yang menolong dengan meresikokan nyawa di garis depan pertempuran untuk menolong orang yang terluka. Mungkin kita beranggapan demikian, dan itu bukan juga relasi yang terbaik. Tapi itu realitasnya, dan realitas itu perlu dijalani, perlu diterima, apa adanya. Tidak boleh kita menyangkal realitas. Ya bisa sih, beberapa orang menyangkal realitas, bukan hal yang bijaksana. Realitas harus diterima, apa adanya, diakui, disyukuri kadang-kadang. Karena bisa lebih buruk, tapi Tuhan menopang sehingga tidak lebih buruk. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya dalam hidup ini, kita perlu menerima saja. Apa baik maupun buruk dalam hidup kita terima. Oke, itu baik. Tapi perlu ditambahkan. Tambahkan sama apa? Tambahkan sama kita berpikir. Yang real ini dalam segala baik dan buruk. Bisa lebih baik nggak? Yang real ini. Kalau dijadikan paling baik itu jadi apa? Kita perlu berpikir itu. Itu namanya visi. Itu namanya pengharapan. Jadi kita tidak hanya menerima apa adanya hidup, tapi kita juga mengusahakan, memikirkan, mendoakan, memperjuangkan. Hidup ini bisa sebaik apa? Relasi kita bisa sebaik apa? Kita masih punya mimpi, visi, relasi sama anak kita itu. Sekarang bagaimana? Dia kadang menghindar mungkin, dia mungkin jengkel sama kita, tapi masih butuh juga karena butuh uang, dan seterusnya. Tapi kita pikir, itu diterima, tapi ini bisa lebih baik. Bisa sebaik apa ya? Jangan-jangan sebaik apa itu tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan-jangan sebaik apa itu kita isi dengan egoisme kita. Sebaik apa itu saya kepingin anak saya nurut sama saya. Tapi saya nggak kepingin dengerin anak saya aspirasinya apa. Jangan begitu. Jadi mungkin surga kita itu, kita di sana jadi orang yang mengatur-atur, orang lain seperti apa kita nggak peduli. Itu bukan surga yang baik tentu. Itu bukan tujuan yang terbaik yang Tuhan punya untuk relasi-relasi dengan manusia lain. Itu visi yang salah. Jadi kita perlu memperhatikan visi kita. Apa sih visi kita? Itu pun kita perlu akui, kalau visi kita salah, kita tinggalkan. Lalu kita melihat apa visi Alkitab untuk persahabatan. Ini Bapak gereja yang lebih tua dari dari Thomas Aquinas, sering dikutip sama Thomas Aquinas juga, yaitu Agustinus. Agustinus dari Hippo, yang juga sangat banyak
banyak mempengaruhi ya pemikiran reformasi dari Martin Luther, Calvin. Agustinus mengatakan, in this world, two things are essential. Dua hal sangat-sangat penting, tidak bisa tidak ada. Dan dua-duanya pemberian Tuhan. Apa itu? Kehidupan dan persahabatan. Ya, pemberian Tuhan itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya, kehidupan itu sendiri. Tapi Tuhan itu tidak berkehendak kita hanya hidup. Ya, hanya sekedar hidup. Sendirian, tidak ada sahabat. Hanya ada itu mungkin rekan kerja, hanya ada itu mungkin orang tua, tapi bukan sahabat kita. Orang tua itu teman, saudara, tapi saudara itu juga bukan sahabat. Kita tidak mengembangkan persahabatan dengan kakak, adik, dan seterusnya. Mungkin ada kawan pembeli atau penjual, tapi mereka juga bukan sahabat. Mungkin ada atasan, bawahan, tapi mereka juga bukan sahabat. Mungkin kamu punya hidup, tapi kamu nggak punya sahabat. Kata Agustinus, itu tidak baik. Karena Tuhan, bahkan sebelum ada dosa dalam dunia, Tuhan mengatakan itu tidak baik. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia itu butuh, basically, penolong. Dan penolong itu bukan hanya dalam hal ini istri atau suami, tapi penolong itu adalah sahabat. Karena kadang-kadang istri atau suami mungkin bukan sahabat. Hanya sekedar rekan kerja membesarkan anak. Mungkin hanya sekedar rekan kerja untuk bersama-sama mengikat kontrak seumur hidup. Supaya tidak dianggap perawan tua tidak laku, atau bujangan lapuk yang tidak laku, atau apapun. Supaya diterima masyarakat. Saya sama-sama mengikat kontrak sama orang yang sekarang disebut istri atau suami. That's it. Lalu sudah terikat kontrak, lahir anak-anak, ya sudah, dibesarkan, bertanggung jawab terhadap tindakan. Sangat bagus. Tetapi, kata Agustinus, kita itu butuh sahabat. Jadi, Anda harus mengkonversi semua relasi itu. Relasi dengan anak, orang tua, istri, suami, bos, bawahan, sedapat mungkin. Semua itu dikonversi menjadi, ditumbuhkan, ditingkatkan menjadi relasi ini. Sahabat. Karena manusia diberikan Tuhan dua hadiah. Satu, kehidupan. Dia hidup, dia bukan mati. Kedua, persahabatan. Nah, sekarang pikirkan relasi Anda. Relasi Anda yang indah, yang kurang indah. Sekarang pikirkan ini. Sudah ya pikir relasi Anda ya. Dengan anak, orang tua, istri, suami, dengan teman-teman di kantor, dengan langganan, dengan supplier, dengan bos, dengan pejabat negara. Pikirkan itu. Sekarang pikirkan ini. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus, tidak ada lagi kematian. Kita punya kawan-kawan yang juga percaya kepada Yesus. Tidak lagi kematian buat mereka. Kita ini masa depannya adalah hidup selamanya. Kita ini masa depannya adalah memiliki hidup kekal di dalam Yesus. Jadi kamu bukan hanya punya ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Kamu punya selama-lamanya. Untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas relasi kamu. Hadiah Tuhan itu. Apa visi yang kamu punya? Apa mimpi, apa tujuan akhir yang kamu tahu dari Tuhan untuk itu diwujudkan dalam relasi kamu itu. Dengan manusia yang kekal juga. Kalau mereka ada di dalam Yesus. Suami kamu, istri kamu, anak-anak, kakak, adik, rekan kerja, bos kamu, langganan, pejabat negara, dan seterusnya. Apa mimpimu? Apakah selama-lamanya cuma jadi pembeli, penjual, selama-lamanya jadi orang yang transaksional dengan mereka, sekedar jatuh cinta, tapi jatuh cinta itu hanya sesaat, paling banter mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sudah itu mulai berkurang. Apa puncak tertinggi sebuah relasi? Saya kira ini, kalau kita melihat dalam Alkitab ya, puncak tertinggi sebuah relasi adalah mereka dapat menjadi sahabat baik kita. Apa kabar baik bagi relasi-relasi kita? Mari kita baca Alkitab. Saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat 12. Saya tidak bacakan semua, hanya yang paling penekanan saya pada pagi hari ini. Semuanya penting, tapi tidak semua saya tekankan pada pagi ini karena waktu. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, perintah Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan tidak mengatakan, lakukan ini, nanti aku akan mengasihi kamu. Tidak. Penuhi syarat ini, jadikan orang lain sahabatmu, nanti aku jadi sahabatmu juga. Tidak, tidak. Tuhan mengatakan, aku sudah mengasihi kamu. Ya, aku telah mengasihi kamu. Dan aku kasih kamu perintah.
Setelah aku mengasihi kamu, setelah aku menerima kamu, setelah aku menjadikan kamu sahabatku, aku kasih kamu perintah. Kamu itu hambaku, kamu itu budakku, tapi aku tidak panggil kamu budak lagi, kata Yesus. Tapi kamu, walaupun tidak dipanggil budak, tetap saja punya relasi dengan aku sebagai hamba-hamba, sebagai manusia. Dan aku adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan aku memberi perintah juga kepada sahabat-sahabatku. Apa sih perintahnya? Ini, ya, ini perintahku, yaitu agar kamu mengasihi seorang akan yang lain. Dan lewat ini, engkau akan berbuah. Lewat ini, engkau akan menikmati hadiah pertama Tuhan itu. Kalau versinya Agustinus. Hadiah pertama Tuhan itu kehidupan itu sendiri. Kita ini, kalau suka kadang-kadang beberapa gereja menantang atau memberikan kesempatan gitu ya. Katakan di hadapan Tuhan, apa isi hatimu yang kau paling untuk Tuhan berikan. Mintalah kepadanya dalam nama Yesus. Kadang-kadang beberapa gereja menekankan itu ya. Ya, mintalah kepada Tuhan. Itu lalu kita berpikir, waduh Tuhan kan maha kuasa, dia bisa kasih apa saja. Saya mau minta apa ya? Lalu kita mulai pikir, yang impulsif gitu ya kita minta. Aduh saya lagi haus banget, minta sebotol Coca-Cola. Tapi itu, wah masa cuma minta Coca-Cola ya? Saya minta pabrik Coca-Cola gitu ya. Tapi kayaknya itu juga kayak nothing juga. Karena orang bisa punya banyak, bisa punya sedikit. Ya kayaknya nggak begitu beda lah. Hanya beda secara fisik. Oke, saya minta apa? Mungkin terus minta yang lebih substansial. Saya minta relasi saya sama anak saya yang rusak. Anak saya selama ini memperlakukan saya sebagai mesin ATM. Saya juga nggak gitu peduli sama dia. Semasa dia kecil, saya terlalu sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, punya relasi sama saya seperti, ya, cuman bawahan atasan aja. Saya pengen punya relasi yang intim sama anak saya, seperti sahabat, tapi sudah terlambat. Gimana Tuhan? Tolong saya. Mungkin itu yang kamu minta, lalu kamu pikir-pikir lagi, tapi kayaknya itu juga terlalu sepihak saja, anak saya saja. Nah, coba di hadapan Tuhan, kalau kamu dikasih kesempatan minta apa saja, kamu minta apa? Saya kira yang terbaik adalah bukankah ini? Meminta apa yang Tuhan sudah selalu ingin kita terima. Meminta sesuatu yang memang Tuhan inginkan, Tuhan pilihkan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan sudah memilih itu. Apa itu? Memberikan sebuah kehidupan yang di dalamnya ada hal-hal terbaik, yaitu manusia. Tapi manusia itu seringkali menjadi mimpi buruk yang terburuk. Mimpi buruk terburukmu itu seringkali bukan makan soto, sotonya basi. Gitu. Ya, itu buruk sih. Cuman nggak terlalu penting lah. Naik pesawat sudah bayar mahal-mahal. Lalu pelayanannya jelek sekali. Itu buruk sih, kecewa sih. Tapi ya sudahlah, cuman berapa jam aja lah. Kamu naik pesawat ke Brazil pun ya, paling 30 jam. Ya sudahlah. Ya, kamu sudah bayar mahal-mahal. Kecewa, kok kayak gini, udah bayar mahal. Ya sudahlah, cuman gitu aja. Tapi dalam hidup ini, yang panjang ini, perjalanan pesawat paling banter 30 jam, kehidupan bisa 70-80 tahun. Kamu kadang-kadang kecewa. Dan kecewa itu seringkali kecewa karena apa? Kecewa yang paling besar, mimpi buruk yang paling besar, yang paling berat, adalah mimpi buruk dalam relasi, bukan? Relasi. Kalau urusan soto kurang enak, naik pesawat kurang enak, beli mobil, pelayanan mengecewakan, itu hampir nothing. Tapi menikah relasi nggak bagus. Punya anak relasi nggak bagus. Punya orang tua dulu relasi nggak bagus. Kerja sekarang, prime time kamu itu untuk kerja. Satu hari 8 jam yang terbaik itu bukan untuk tidur, bukan untuk bersihin rumah atau beres-beres, tapi untuk kerja. Lalu kamu kerja itu dapat bos atau dapat bawahan itu menjengkelkan sekali. Lalu kamu stuck sama dia. Karena kamu sudah mulai makin tua, pindah kerja, siapa mau sewa kamu, dan segala macam. Kamu stuck sama bos, kamu stuck sama bawahan, kamu stuck sama pelanggan, kamu stuck sama bankir, kamu stuck sama investor, dan kamu stuck sama kolega kerja. Kamu stuck dalam relasi yang tidak memuaskan. Tapi mereka juga tidak puas sama kamu. Kamu stuck sama itu. Tapi pikirkan ini, Tuhan itu memberikan kepada kita dua hadiah. Satu, kehidupan.
Kamu ada, kamu hidup, kamu belum mati. Hadiah kedua, relasi. Tapi relasi itu yang seringkali justru jadi mimpi buruk. Tapi let's be honest, bukan hanya mimpi buruk. Bukankah relasi juga memberikan kepada kita hari-hari kita yang menyenangkan? Pikirkan, hari-hari kamu yang paling menyenangkan di bawah matahari. Kemungkinan besar, ada orang lain di sana. Nggak tahu, waktu kamu menikah mungkin. Honeymoon kamu mungkin. Waktu kamu jatuh cinta barangkali. Waktu kamu baru punya anak mungkin. Waktu kamu sebagai anak-anak diajak sama ayahmu, ibumu, pergi ke gunung, ke laut, pergi jalan-jalan, atau melewatkan waktu sederhana di rumah, main kartu mungkin, mendengarkan musik, menari, barangkali main catur, membaca buku bareng, whatever. Mungkin itu yang terindah. Ada orang-orang lain di sana. Dan Tuhan tahu bahwa relasi-relasi kita seringkali stuck. Seringkali relasi-relasi kita membusuk, mengering. Tetapi Tuhan justru berbuat sesuatu mengenai relasi-relasi itu. Tuhan nggak terlalu berbuat sesuatu soal pengalaman yang remeh-temeh kayak kamu makan soto, sotonya basi. Ya sudah lah, minum norit aja. Yesus nggak mati di kayu salib untuk bikin kamu tidak sakit perut gara-gara makan soto yang agak basi, atau kamu kecewa karena naik pesawat terbang udah mahal-mahal bayar, upgrade ke bisnis kelas kok bedanya nggak jauh sama ekonomi. Tuhan nggak mati untuk itulah. Itu terlalu remeh. Tapi Tuhan mati untuk memperbaiki relasi. Relasi kamu dengan orang lain yang tadinya diwarnai eksploitasi, ketidakpuasan, kehampaan, sekarang diwarnai dengan cinta, persahabatan, dan yang lebih penting, relasi kamu dengan Tuhan. Yang tadinya diwarnai dengan permusuhan, kata Paulus, kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Sekarang diwarnai dengan persahabatan. Dan itu sesuatu yang kita juga baca di dalam awal perjalanan manusia kembali diperbaiki relasinya oleh Tuhan. Tuhan itu sepanjang Kejadian 1-11 menceritakan manusia sejak pemberontakan di Taman Eden itu makin menjadi-jadi perlawanannya kepada Tuhan. Sampai Kejadian 11, Menara Babel, manusia itu betul-betul memuncak kejahatannya sampai memenuhi dunia ini. Walaupun sudah pernah Tuhan kasih tekan tombol reset itu ya. Cetak dia reset dari awal hampir-hampir. Nuh, banjir menghabisi seluruh kejahatan manusia. Tapi dengan segera sudah di reset, error lagi. Kejadian 11, Menara Babel. Kejadian 12 kita tahu. Tuhan memanggil Abraham. Permulaan dari Israel. Umat Tuhan yang baru. Dan itu sesuatu yang kita tahu dari surat Yakobus pasal 2 ayat 23, bahwa Abraham itu pada satu titik disebut oleh Tuhan sendiri, bukan oleh Abraham sendiri. Saya ini temannya Tuhan loh. Banyak orang kan ngaku-ngaku teman sama pihak yang lebih tinggi ya. Benar ya? Kamu tahu nggak itu Kapoldanya mana? Kamu tahu nggak itu Panglima TNI? Kamu tahu nggak itu Menteri ini, Presiden itu teman saya. Tahu nggak itu Kanselir Jerman? Dulu teman waktu SMA. Bangga ngaku teman, tapi dia ngaku kamu temannya. Nah, Abraham itu bukan dia ngaku-ngaku. Lu tahu nggak? Jangankan Presiden Amerika Serikat, jangankan Gubernur Bank Sentral dunia, jangankan apa, nggak tahu, Sekjen PBB atau whatever. Tuhan itu konco saya. Tuhan itu saya punya lingkaran dalam. Saya ada dalam lingkaran dalam Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan yang mengatakan. Kamu lihat Abraham itu? Dia sahabat saya. Seperti itu. Apa sih yang Abraham lakukan? Apa sih yang terjadi pada Abraham sehingga Tuhan mengatakan, dia sahabatku? Kita punya banyak lagu mengatakan Yesus sahabatku. Tuhan sahabatku. Tapi di dalam Alkitab kita melihat Yakobus mengatakan Abraham itu sahabat Allah. Apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham melakukan ini. Dia percaya kepada Allah. Lalu percayalah Abraham kepada Allah. Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai righteousness dari Abraham.
kesetiaan dari Abraham. Abraham itu percaya. Kita seringkali berpikir yang orang lakukan kepada Allah itu mesti yang rumit-rumit, yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Meminjam istilah Paulus, memberikan tubuh untuk dibakar bagi Tuhan. Tapi yang Abraham lakukan sederhana. Menaruh percaya. Trust kepada Tuhan itu. Dan kita sering berpikir menaruh percaya pada Tuhan itu sesuatu yang kayak, oh saya percaya pada Tuhan, Tuhan akan bikin toko saya laris. Saya menaruh percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan anak saya yang sakit kanker atau whatever. Tapi itu tidak sama dengan percaya kepada Tuhan. Itu percaya Tuhan akan melakukan sesuatu. Sesuai kehendakmu mungkin. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak akan melakukan ya. Tuhan kadang-kadang menjawab doa seperti permintaan kita. Tapi yang dibicarakan di sini yang menyebabkan Abraham disebut sahabat Allah adalah Abraham itu mempercayai Allah. Dia bukan yakin Allah akan melakukan kehendak atau keinginan dia. Bukan. Tapi dia mempercayai Tuhan. Itu kadang-kadang hal yang sangat kontras ya. Dengan keyakinan kita, Tuhan itu pasti gini, pasti gitu. Kalau kita yakin betul Tuhan pasti gini, pasti enggak gitu. Jangan-jangan. Kita itu bukan sedang mempercayai Tuhan. Tapi kita sedang meyakini keyakinan kita sendiri. Kita sedang ingin Tuhan itu sesuai dengan bayangan kita. Tapi mempercayai Tuhan itu termasuk mempercayai Tuhan. Walaupun dia tak dapat kita kendalikan. Tuhan tak dapat kita tebak. But we trust Him as God. 1 Samuel 18 saya nggak punya waktu untuk membaca semuanya, tapi ini kira-kira saudara bisa baca sendiri dari tadi. Tentu ini adalah cerita mengenai Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan. Inilah persahabatan, salah satu potret persahabatan dalam perjanjian lama. Yonatan itu putra mahkota. Kalau Saul mati, yang gantiin ya Yonatan. Tapi Yonatan jiwanya berpadu dengan Daud. Dan 3 kali dikatakan, Yonatan itu mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Kita nggak dikasih tahu Daud, pada poin ini ya, kita nggak dikasih tahu Daud itu perasaannya gimana sama Yonatan. Kita cuma dikasih tahu Yonatan perasaannya gimana sama Daud. Yonatan lebih tinggi. Yonatan itu putra mahkota. Kalau di kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman dia itu, ya, MBS. Setingkat aja di bawah raja. De facto ruler, kadang-kadang putra mahkota itu. So, Yonatan itu seperti itu. Dan Yonatan itu melihat Daud yang dimusuhi sama ayahnya. Sudah bisa bayangkan. Kalau dia temenan sama Daud, melindungi Daud, papanya marah, buat coret lu dari surat wasiat. Selesai Yonatan kan, rugi banget. Dia nggak jadi putra mahkota lagi. Tapi, apalagi saingan banyak barangkali ya, di sekeliling Yonatan. Saul mungkin punya banyak anak-anak yang lain juga, yang nggak disebut. Ya. Tapi Yonatan mempertaruhkan itu. Dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ini panggilan Tuhan, bukan? Kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Yonatan melakukannya pada Daud. Dan apa yang Yonatan lakukan? Dia memberikan kepada Daud baju perangnya. Interesting ya, Daud pernah menerima baju perang itu dari 2 orang. Satu itu papanya Yonatan, Saul. Karena Saul terlalu pengecut untuk berperang sama Goliat. Terus Saul bilang, nih, baju sirah gua lu aja yang pakai. Terus Daud nggak mau pakai. Kali ini anaknya, Yonatan, kasih kepada Daud sebagai persahabatan. Semuanya dia kasih kepada Daud. Padahal dia tahu Daud itu diurapi sama Samuel. Artinya Daud itu berpotensi menggantikan ayahnya kalau ayahnya menyimpang. Bukan Yonatan. Ini kan Yonatan paling bagus ya, memfitnah Daud, melenyapkan Daud. Paling banter dia pura-pura bersahabat supaya lebih gampang membunuh Daud. Tapi tidak, bukan itu yang dia lakukan. Ya, dia mengikat janji sama Daud yang dia kasihi itu. Karena dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, persahabatan itu berbeda relasinya dengan relasi lain. Relasi dalam hidup kita ada relasi Tuhan hamba misalnya, ya. Firaun sama Israel, ya, Raja Saul sama rakyat Israel misalnya. Relasi kamu sama mungkin banyak karyawan kamu yang tidak punya hak tawar, ya, tergantung sama kamu, ya itu Tuhan hamba. Ada relasi orang tua anak, ini juga nggak tentu sahabat.
adik kakak tidak tentu sahabat. Atau relasi transaksional murni, kamu sama penjual, kamu sama pembeli, kamu sama langganan, transaksional murni. Ya, mungkin yang terselubung tapi sebenarnya transaksional. Artis K-pop sama dia punya army, itu transaksional juga sebetulnya, saling menguntungkan. Atau relasi romantis, ya, yang didorong oleh insting untuk berkembang biak. Atau relasi predator dan mangsa, ya, orang yang melihat dalam diri orang lain itu sebenarnya mangsa aja. Mangsa ya nggak dia makan itu ya, jadiin soto gitu ya, enggak. Tapi mangsa maksudnya dia bisa kendalikan, dia bisa miliki, dia bisa atur orang itu. Dan orang yang tidak tahu apa-apa, just terperangkap. Predator dan mangsa. Atau rival dan musuh. Ya, rival, relasi rivalry. Seperti mungkin Saul sama Daud. Atau relasi ini, persahabatan. Ya, persahabatan itu salah satu dari jenis relasi-relasi dalam hidup manusia. Kamu pikirkan yang lain itu. Dan yang lain itu bisa ditingkatkan menjadi sahabat. Tuhan hamba itu bisa jadi sahabat. Contohnya siapa? Tuhan dengan Israel. Itu kan Tuhan hamba. Tetapi Tuhan yang berinisiatif membungkukkan tubuhnya untuk menjalin persahabatan dengan hambanya. Yesus sama murid-muridnya, itu kan boleh bilang Tuhan hamba. Tapi dia tidak lagi panggil mereka hamba. Dia membuka pintu, yuk jadi teman sama saya. Beberapa orang bilang kepada saya waktu saya masih mahasiswa praktek dulu ya, 20 tahun yang lalu, lebih ya 20 tahun yang lalu. Seorang hamba Tuhan yang lain, yang senior mengatakan kepada saya, kamu jangan panggil anak-anak pemuda yang kamu bina itu pakai lu gua dong. Jangan. Nanti kamu susah kalau mau menegur mereka. Karena mereka akan lihat kamu sebagai teman. Lalu saya bilang, apa salahnya ya? Lu gua sama anak pemuda yang saya bina. Gak ada masalah sama sekali kalau menurut saya. Sampai hari ini saya kira saya masih punya pandangan yang sama. Ya, walaupun ya tentu saya mengerti lebih mudah kita menakut-nakuti, mengatur, didengarkan, dihormati oleh orang yang kita panggil Pak, gitu ya. Nggak tahu apa gitu, yang kayak lebih berjarak gitu, Pak Pendeta gitu ya. Itu kayaknya mungkin lebih gampang kita menegur, mengatur. Tapi apa betul ya mereka itu dengan segenap hati mengamini? Mungkin tidak loh. Mungkin di depan kita mereka baik. Wah, ada Pak Pendeta, kita jangan bercanda jorok-jorok. Ada Pak Pendeta, kita jangan melakukan hal yang nakal-nakal. Tapi mungkin bukan dari dalam hati. Nah, saya kira relasi semua itu ya, Tuhan hamba, orang tua anak, guru murid, dan segala macam itu relasi itu. Puncaknya adalah persahabatan. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Abraham itu sahabatku. Jadi kasih agape itu pun pada akhirnya kasih agape itu kasih yang tidak diskriminatif ya, tidak bersyarat semua orang itu siapapun boleh bilang dia bisa kasihi. Tetapi kasih agape itu yang semula itu kayak kamu musuhku pun aku kasihi, kamu walaupun hamba tapi aku meletakkan diriku setara sama kamu. Pada ujungnya yang paling puncak itu menjadi kasih di antara sahabat. Oke, sahabat ada berapa jenis? Kita tahu dalam relasi kita dengan orang lain, persahabatan itu bisa mengambil rupa persahabatan dari masa kecil. Anak kecil itu belum berkembang. Undifferentiated anak kecil itu. Mereka teman-teman aja, seru-seruan aja. Kita tahu waktu kita reuni sama teman TK, teman SD, keadaan bisa berbeda sekali. Karena kita sudah tidak kecil lagi, kita sudah tidak anak kecil. Atau dipersatukan karena hobi. Ya, hobi sama, naik sepeda, naik gunung, menembak mungkin, whatever, audio, whatever, arloji mungkin, atau barang antik, atau musik, atau whatever. Lalu menjadi persahabatan. Ya, itu bisa juga friendship. Ya, friendship memang bedanya dengan cinta romantis. Kalau cinta romantis saling melihat, aku lihat kamu, kamu lihat aku. Kalau friendship, kita sama-sama melihat sesuatu yang kita cintai. Ya, kita sama-sama lihat apa nggak tahu audio system yang keren,
mobil yang keren, kita melihat bagaimana menolong orang lain, ya, dan whatever, sesuatu bersama, hobi. Atau sahabat dari komunitas religius, ya, bersahabat dari gereja, dari persekutuan. Atau persahabatan yang dipersatukan oleh musuh bersama, atau keadaan. Misalnya sama-sama terjebak di hutan karena pesawat jatuh, gitu ya. Sama-sama ketemu, wah itu bisa persahabatan. Misalnya pesawat jatuh di hutan, survival bareng selama 10 hari dengan let's say 9 orang dari 250 orang jatuh di hutan, mati semua, sisa 9 misalnya. Survival bareng, wah itu bisa seumur hidup ingat. Sama dengan comrade ya di dalam perang, satu kompi dengan kawan itu sama-sama di perang Vietnam atau di perang Korea. Wah, bisa ingat sampai tua, sampai veteran tuh tua-tua kayak kawan paling baik dia itu ya yang di sebelah dia waktu itu sama-sama kena granat, sama-sama tembak-tembakan, sama-sama habis-habisan ya dalam perang. Dipersatukan oleh musuh bersama, oleh keadaan. Biasanya keadaan yang menyedihkan ya, bencana dan seterusnya. Tapi persahabatan ini dinamis. Ada faktor yang mempengaruhi. Misalnya, pertumbuhan. Tadi saya sudah sebut soal anak kecil. Kamu kecil, teman TK kamu, teman sebelah duduk kamu. Saya punya teman yang sampai ini hari masih kadang-kadang kontak. Teman SD, kelas 5. Saya anak baru, saya datang. Dia sebelahnya bangku kosong. Jadi itu kelas jumlahnya ganjil. Lalu saya masuk, jumlahnya jadi genap. Satu anak itu nggak punya teman bangku, saya masuk sebagai anak baru sebelah bangku dia. Dan dia merangkul saya sebagai kawan, ya, dia menarik saya masuk dalam komunitas, kenalan ke kawan lain dan segala macam. So, saya masih menjalin relasi sama dia, tapi saya jumpai dalam relasi saya sama dia itu waktu kita makin dewasa, waktu ketemu lagi lama-lama jadi bukan musuhan juga sih, bukan saya nggak suka atau apa, atau dia nggak suka sama saya, enggak, kita tetap ngobrol bisa nyambung, lu gua nggak ada masalah. Tapi just tidak terlalu ada yang bisa kita obrolkan. Just seperti tidak ada halangan, tapi juga tidak ada daya tarik. Kayak nggak terlalu bisa temenan lagi seperti dulu. Dulu saya tiap hari ketemu dia. Setiap hari Minggu saya spend waktu di rumah dia lebih lama dari saya spend waktu di rumah saya sendiri. Ya. Tapi ketika kita sudah dewasa ketemu lagi kayaknya kok tidak terlalu ada persamaan. Nah itu ya, jadi mungkin karena ada pertumbuhan dari dia yang berbeda dari saya, atau mungkin ada kemandekan dari dia yang berbeda dari saya, atau kemandekan dari saya sendiri yang beda sama dia, dan seterusnya. Bisa jadi ya karena kita bertumbuh ke arah yang berbeda. Bisa putus, bisa mendingin, bisa mandek. Atau pindah agama. Ya, kawan yang saya ceritakan ini dulu Katolik, saya Protestan. Lalu kemudian dia pindah menjadi Protestan tapi denominasi berbeda dengan saya. Ya mungkin itu. Sehingga ada dia somehow menjadi orang yang berbeda. Ya, somehow saya juga menjadi orang yang berbeda. So mungkin berganti kecintaan. Mungkin dulu kita suka sama-sama berenang. Kita berenang seharian ya pada hari Minggu. Mungkin sekarang sudah tidak hobi lagi. Dan seperti itu. Ya, jadi ada pindah agama, pindah kecintaan, lalu relasinya itu menjadi ada dinamika ya. Atau pindah lokasi, pindah kota, pindah tempat kerja, pindah ke luar negeri dan seterusnya ya, ganti komunitas, pindah gereja, mungkin relasi jadi ya tetap nyambung sih tapi jadi berubah. Atau ada romantic interest. Mungkin sahabat, biasanya sama lawan jenis ya, sahabat dulu sahabat teman lama gitu, tapi kemudian jadi tertarik. Lama-lama setelah hormones kick in ya, karena jadi remaja misalnya, jadi teman itu lama-lama jadi tertarik, lalu jadi pacar, sudah jadi pacar putus satu dan lain hal ya, nggak tahu lah ada apa gitu, lalu kemudian jadi rusak relasinya, mungkin terus jadi nggak bisa jadi teman lagi dan seterusnya ya. So ada dinamika di dalam relasi persahabatan. Tapi persahabatan itu penting ya, itu seperti Agustinus tadi katakan adalah hadiah dari Tuhan yang kedua yang memperkaya, memperindah kehidupan itu sendiri. Persahabatan sejati itu tidak perlu ada gunanya. Walaupun selalu berguna, tetapi tidak perlu ada guna itu.
Dan jarang ada hal yang lebih bernilai dari sahabat. Walaupun persahabatan itu tidak berguna sebetulnya. Ya. Seperti dikatakan C.S. Lewis, friendship is unnecessary. Ya, tidak harus ada. Friendship itu unnecessary. Tidak perlu. Dan seperti apa? Seperti apa hal yang tidak perlu itu? Seperti ini. Filsafat itu tidak perlu. Seni itu tidak perlu. Coba bayangkan. Kalau dunia ini sudah mau kiamat itu ya. Kelaparan besar, perang nuklir, dan segala macam. Kamu punya koleksi lukisan ya, yang harganya nggak tahu lah, 1 miliar, 10 miliar. Ada gunanya nggak? Mungkin ada gunanya sedikit. Kalau lagi musim dingin, dingin banget, bisa dibakar itu. Bingkai lukisannya, mungkin lukisannya sendiri, dan seterusnya. Mungkin itu gunanya. Tapi kita tahu, seni itu walaupun tidak berguna, sesuatu yang sangat bernilai. Coba kamu pikir, seperti apa hidupmu? Perut kenyang, badan sehat, umur panjang. Tapi tidak ada musik, tidak ada lukisan, tidak ada film, tidak ada narasi seni yang lain. Hidup itu hampa, kan? Ya, nah seperti itu. Filsafat, seni, persahabatan tidak punya nilai survival. Kalau kamu lapar, kamu nggak bisa makan persahabatan. Dulu beberapa orang suka ngomong, lu kawin sama dia, mau makan apa? Lu makan cinta. Nah, ya cinta nggak bisa dimakan, persahabatan nggak bisa dimakan. Tetapi persahabatan itu bikin survival itu bernilai. Persahabatan itu esensial bagi kehidupan yang, pakai istilah dalam bahasa Yunani, eudaimon, ya, kehidupan yang kalau pakai istilah modern agak lebih sempit, kehidupan yang sukses, successful life. Orang sukses nggak tentu duitnya banyak, perusahaannya banyak, nggak tentu ya. Tapi sukses itu kayak kamu tidak menyesalinya. Orang lain tidak menganggapnya sebagai nggak ada artinya. Dan hidupmu memang benar-benar itu ada nilai. Nah itu kira-kira ya, successful life itu kayak mencapai kehidupan itu harusnya untuk apa. Nah kamu mencapai itu. Itu hidup yang successful ya. Yang orang modern menyempitkan pada prestigious, duitnya banyak, powerful, dan seterusnya, dihormati. Tidak tentu sih. Tapi kita tahu ya, successful dan unsuccessful. Ada hidup orang itu yang kayaknya losers banget ya, failure banget. Ada orang-orang seperti itu. Ya nggak tahu lah kenapa ya. Tidak tentu salah orang itu saja ya. Tapi kalau kita lihat orang yang misalnya jangkis gitu ya, dia sangat tergantung sama obat-obatan misalnya, kayak saudara daripada kakek saya itu ya, dia punya paman dari kakek saya itu ada yang dia itu sakit, lalu kemudian somehow pada zaman itu masih zaman Belanda ya, dia tergantung sama opium, dia tiap hari itu ya bergelut dengan opium, dia kecanduan opium. Keluarga kami dulu itu juga memang berdagang opium ya. Jadi kecanduan opium dia. Lalu kakek saya bilang, saya nggak mau kayak dia, jadi saya cancer sakit sekali, saya nggak mau pakai opium, kata kakek saya, karena saya nggak mau hidup saya nggak berguna. Nah kurang lebih begitu ya, dia tidak mau hidupnya jadi failure, jadi sesuatu yang losers begitu. Somehow, ya tentu kita tidak bisa menyalahkan, mungkin dalam sakitnya yang lain, paman dia itu sangat frustrasi sehingga dia pakai opium ya, mungkin kita tidak tahu. Tapi intinya kita tahu ada hidup yang sukses, ada hidup yang tidak. Nah, kriteria hidup yang sukses, kita seringkali itu sempit. Hidup sukses, oh itu punya mobil sports 800 biji itu hidup sukses. Tidak. Yang esensial itu bukan mobil sportsnya. Anda bisa tidak punya mobil sports, naiknya Avanza, tapi hidup Anda sukses. Kalau Anda punya ini, kata Aristotle. Ya, Aristotle ini dosen filsafat yang mengajar tidak tanggung-tanggung. Dia mengajar seorang raja, namanya Alexander Agung, ya, Alexander the Great, yang menghasilkan Hellenisme di Eropa itu ya. Nah itu sampai hari ini kita masih dapat pengaruh dari Alexander ya. Itu gurunya adalah Aristotle, dan Aristotle mengatakan hidup yang sukses itu adalah hidup yang punya teman. Hidup yang punya teman. Jadi kalau kamu sukses, saya punya perusahaan itu yang mendanai SpaceX-nya Elon Musk misalnya gitu ya. Whatever lah. Saya sukses, diakui orang, dihormati. Aristotle tanya pertanyaan, punya teman nggak Pak? Punya teman nggak? Punya sahabat nggak? Itu pertanyaan saya sama papa saya waktu itu. Ya, punya sahabat nggak Pak? Dan dia mengatakan, pikir lama. Saya usulkan, kalau si Om ini, tiap hari kan kamu
Berdua tuh sama si Om itu. Kemana-mana lah segala macam. Begadang lah, apalah segala macam. Eh, kamu sama dia, berbisnis sama Om. Sahabatmu bukan? Terus saya mikir lama, mungkin dia bilang, mungkin. Tapi mungkin juga bukan. So, ya, persahabatan itu langka sekali. Langka sekali. Tapi bukan tidak bisa diusahakan. Mungkin kita tidak mau invest saja. Mungkin kita nggak mau membuka diri aja. Mungkin kita kurang menghargainya. Ya, jadi tanaman tidak disirami ya, dia kontet ya, kecil terus. Mungkin itu. Seperti itu. Ya. Nah, Aristotle bilang, nggak punya itu, hidupmu tidak sukses. Seberapapun yang kamu punya. Syaratnya apa saja? Ya, Aristotle bilang syaratnya persahabatan itu alami, spontan, bebas, timbal balik. Ada kegembiraan, bukan sekedar butuh, bukan sekedar kalkulatif. Kalau itu transaksional, ya, AC Grayling. Ada kesetaraan, ada kesamaan. Persahabatan itu ini, kata Aristotle. Kalau kamu tanya, what is a friend? Jawabannya, a single soul dwelling in two bodies. Karena Aristotle mengatakan bahwa persahabatan itu adalah antara dua orang yang sama, dua orang yang sama. Ya, sahabat kita itu other self katanya, ya other self. Diri kita juga, tapi just berbeda. Nanti Cicero kasih tahu kita bukan seperti itu, tapi benar-benar orang lain itu. Nah, itu lebih dekat sama Alkitab saya kira. Ya. Tapi yang pasti Aristotle menekankan ini, persahabatan adalah dua orang baik yang saling mengasihi kebaikan dalam diri sahabatnya. Atau Agustinus, Tuhan, pekerjaan Tuhan, kehadiran dari karya Tuhan dalam diri orang lain itu. Ya, nah ini kalau Aristotle bukan Kristen ya, dia mengatakan yaitu yang dikasihi itu adalah kebaikan, kebaikan. Orang mengasihi kebaikan, ketemu sama orang yang mengasihi kebaikan. Misalnya mengasihi keadilan, misalnya mengasihi keindahan, misalnya mengasihi kebenaran, ingin mengusahakan dunia ini jadi lebih baik misalnya. Dua orang itu ketemu, dua orang itu bisa jadi sahabat, ya, karena mereka mengasihi kebaikan di dalam diri orang lain. Ya, maka perlu apa? Kamu menghormati dan mengasihi juga kebaikan dalam dirimu sendiri. Tapi orang mengasihi diri sendiri ini sering salah mengerti ya. Mengasihi diri sendiri itu nggak boleh. Kita tuh harus menaruh diri kita paling belakang. Yesus paling depan, orang lain nomor dua, diri kita paling belakang. Kita sering dengar itu. Tapi itu keliru juga. Tapi keliru bukan dalam artian diri kita paling depan, orang lain nomor dua, Yesus paling belakang. Juga bukan. Keliru dalam arti ini. Diri kita itu sama orang lain, itu sama-sama ciptaan Tuhan. Pemberian Tuhan dalam dunia ini. Untuk dipertanggungjawabkan. Bukan untuk dimanjakan, bukan untuk dihancurkan. Bukan untuk dipuja seperti Tuhan, juga bukan untuk dihina seperti sampah. Bukan. Diri kita, orang lain, adalah sesuatu yang harus diperlakukan dengan ucapan syukur dan kehormatan. Maka kalau kita bisa mengasihi diri sendiri secara benar, secara mulia, in a virtuous way, itu adalah modal. Kita bisa mengasihi orang lain in the virtuous way. Kata Aristotle. Ini saya kira ide yang penting dalam persahabatan. Karena persahabatan seringkali itu merosot menjadi persekongkolan. Apa itu persekongkolan? Saya puji kamu, kamu puji saya. Saya iyakan kamu, saya validasi kamu, kamu validasi saya. Saya dukung kamu, kamu dukung saya. Pertama, itu tit for tat, ya, this for that. Itu saya garuk kamu, kamu garuk saya ya. Itu transaksional, pertama itu. Kedua, itu bisa jadi persekongkolan. Karena apa? Kamu bikin jahat, saya iyakan. Saya bikin jahat, kamu dukung juga. Itu persahabatan dalam gangster, ya, persahabatan yang orang-orang gangster seperti itu. Nah, kata Aristotle, itu bukan persahabatan. Dalam hal ini Agustinus, Bapak Gereja, dan Thomas Aquinas, saya kira juga Calvin, Luther, dan seterusnya. Tidak terlalu banyak menulis mengenai persahabatan mereka, tapi kalau mereka menulis, saya kira mereka akan mengiyakan. Itu betul. Ya. Persahabatan itu bukan jenis mengasihi diri sendiri secara salah yang diekstensikan pada mengasihi orang lain secara salah. Kita kan seringkali mengasihi diri sendiri caranya salah. Apa itu? Memanjakan diri sendiri. Memanjakan ego, itu saja. Ya, ego indulgence, itu yang kita lakukan. Lalu kita bilang apa?
This is self-love. I love myself. Ini kan dasar daripada modal daripada saya mengasihi orang lain. Kan Tuhan bilang, kasih orang lain seperti dirimu sendiri. Maka perlu mengasihi diri sendiri. Apa itu mengasihi diri sendiri? Kalau orang lain bikin jahat saya jahatin orang lain lebih jahat. Itu mengasihi diri. Salah. Membalas dendam itu ego indulgence. Kita masih lihat dulu, kenapa orang lain jahat sama kamu? Dan apakah itu jahat? Misal, iya dia jahat. Kenapa dia jahat? Begini loh, saya kan kesel ya, orang itu parkir mepet banget mobil saya. Saya masukkan jadi susah. Jadi karena saya kesel, saya kempesin tuh mobil di sebelah saya tusuk pakai pisau, misalnya. Ya, saya jahatin apalah caranya. Terus orang itu lapor polisi, terus apa? Teman saya bukannya dukung saya, malah menyerahkan kepada polisi itu CCTV punya rekaman, misalnya gitu ya. Gimana sih teman malah tusuk dari belakang? Nggak tentu loh. Kita lihat dulu, kenapa kamu dijahatin orang, kan itu. Ya, jadi ego indulgence itu bukan cinta kepada diri sendiri. Itu cinta yang salah. Itu merusak diri sendiri malah. Lalu kita seringkali ekstensikan pada orang lain ya. Kalau saya mencintai orang lain ya, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai orang tua, dia salah, saya bela. Kenapa? Dia teman saya. Maka dia salah pun ya, saya akan bela sampai habis. Karena dia adik saya, dia kakak saya, dia teman, dia orang tua. Right or wrong, he's my brother. Right or wrong, it is my country. Ya betul, right or wrong, it is my country, your brother, your parents. Ya, tapi it doesn't mean right or wrong, kamu bela dia. Kan nggak gitu. Itu namanya ego indulgence. Persahabatan tidak memupuk itu. Dan Cicero menekankan bahwa orang lain itu orang lain. Jadi bersahabat itu kalau kata Aristotle, itu another self. Kata Cicero, no, it's different self. Sehingga ada mutual respect kepada different self sebagai individu. Modifikasi Cicero atas Aristotle ini belakangan diikuti sama Montaigne, ya seorang pemikir lain dari Perancis berapa ratus tahun ya setelah Cicero, mungkin 1000 tahun lebih. Dan dia mengatakan friendship is the highest degree of perfection in society, dan society kita tahu itu bukan persekongkolan ya kan, society luas sekali, bisa berbeda-beda orangnya. Dan the highest degree is friendship. Dan Montaigne mengatakan if you press me to say why I love him, itu sahabat dia ya, why I love him as my friend, dia katakan I can say no more than it was because he was he and I was I. Nah ini artinya dia mengikuti Cicero ya, bahwa sahabat itu different self, bukan the same self, bukan another self of me, tapi different self. He was he, I was I, but I love him. Ya, he's my friend. Nah itu dia. Ya, so he is my friend bukan kayak saya bela dia mati-matian, saya suka dia karena dia sama dengan saya, bukan. Tapi karena dia adalah dia, saya adalah saya. Ini prinsip yang sangat penting karena Tuhan pun memberlakukannya pada manusia. Yesus itu Yesus, bukan Petrus. Yesus itu Yesus, bukan Agustinus, bukan kamu, bukan. Yesus tidak pernah bikin murid-muridnya seragam. Coba lihat murid Yesus. Beda-beda semua. Petrus itu sama Yohanes beda banget. Yohanes sama Yakobus beda banget. Mereka semua beda sama Paulus. Murid Yesus beda-beda. Sekongkol kita jangan-jangan sama. Karena kita ego indulgence, karena kita not in the virtuous way mengasihi orang lain. Lalu mengatasnamakan. Tapi diri sendiri kan harus dikasihi. Itu bukan mengasihi loh. Itu memanjakan. Kalau kamu benar mengasihi diri sendiri, kamu benci kejahatannya. Kalau benar kamu mengasihi diri sendiri, kamu meninggalkan dosa. Kalau benar kamu mengasihi diri sendiri, kamu jijik sama dirimu. Ketika dirimu berdosa atau bersalah. Kamu marah sama dirimu juga. Seperti Paulus, Roma 7. Aku melihat, aku melakukan hal yang aku tahu itu salah. Aku tahu itu tidak memuaskan dan seterusnya. Tapi aku melakukannya. Aku tertawan dalam hukum dosa ini. Dan kamu bisa berseru kepada Tuhan, bebaskan aku. Nah itu mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri tidak sama dengan selalu mengiyakan, memanjakan,
Lalu kita ekstensikan pada orang lain, ini kawan saya, jadi right or wrong, he's my friend. Saya bela. No, itu bukan friendship. Itu persekongkolan aja. Alliance. Atau even ya, wicked alliance. Conspiracy barangkali itu. No, 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 no. That's not friendship. Friends itu bisa berdebat tanpa bertengkar. Ya, mereka bisa debating without quarreling, kata Neuhauser. Oke, so ini saya kira penting juga. Tapi ada kesulitan dalam tradisi Kristen, kata A.C. Grayling ya, karena pertama agape itu tidak pilih-pilih, tapi persahabatan kan pilih-pilih. Makanya kita suka dengar di gereja, ada orang baru, ini hari Minggu kamu kan sedang bertugas, jangan eksklusif ya, karena agape nggak pilih-pilih. Jangan bersahabat, karena persahabatan bisa terjumus pada persekongkolan gitu ya. Karena kamu teman kan milih. Berteman jangan milih-milih. Itu iya ada benar, tapi itu separuh salah loh. Berteman itu jelas milih-milih. Nggak semua orang mau jadi temanmu. Dan itu nggak apa-apa. Ya kan? Nggak harus dipaksa. Berteman itu nggak bisa dipaksa. Itu by nature saya kira. Dan Tuhan itu memang menciptakan manusia begitu. Tuhan ciptakan manusia tidak seragam, ingat. Maka Tuhan menciptakan manusia juga punya teman itu nggak banyak kok. Maka kalau kamu di Facebook, di unfriend, fine. Nggak apa-apa. Orang itu nggak mau teman sama kamu, bahkan putus pertemanan sama itu baik, nggak apa-apa itu. Ya, perfectly natural, perfectly alright. Selama apa? Selama itu bukan karena benci atau apapun. Tapi simply memang nggak mau temenan aja, nggak apa-apa. Kamu juga nggak harus suka stroberi kan? Atau suka durian. Nggak harus kan? Tapi orang cinta durian, ya nggak apa-apa kan? Gitu. Ya. Jadi ada orang yang natural suka sama kamu, ada orang yang natural nggak interest aja, ya sudah nggak apa-apa. Ya, bagi tiap orang dikasih Tuhan sahabatnya sendiri. So persahabatan itu antara plato ya yang setara dan bisa timbal balik, sedangkan relasi antar manusia dengan Tuhan itu agape tidak bisa setara. Dan Tuhan ingin kita mengekstensikan agape pada orang lain. Siapapun dia, orangnya tidak menyenangkan buat kita. Kita mengasihi dia. Kalau dia sakit kita tolong. Kalau dia sedang butuh kita tolong. Tapi kita nggak suka sama dia. Kita nggak mau temenan sama dia. That's okay. Ada tempatnya itu. Nggak perlu berpura-pura, oh kamu sahabatku. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Agape is agape. Memang ada tension sama friendship. Setidaknya dalam perjalanan waktu, pertumbuhan, setidaknya kamu bisa bilang ini. Dalam hati kamu ya, nggak usah disampaikan. Pada hari-hari ini, di bawah matahari, saya tidak mampulah jadi teman kamu. Karena bagi saya, ya kayak nggak tertarik, atau bahkan agak buat saya repulsif gitu ya, kayak durian buat kita kebanyakan, wah itu nikmat sekali. Tapi bagi banyak orang yang lain kan durian baunya itu, bau apa ini, ofensif banget. Makanya di pesawat terbang nggak boleh bawa durian, ya di hotel nggak boleh bawa durian. Karena beberapa orang suka banget, beberapa orang itu nggak suka banget. Nah teman juga mungkin begitu, tapi tetap walaupun saya nggak suka, saya suka. Saya mesti tolong kamu karena agape. Tapi saya akan berargumentasi di sini. Tapi Tuhan ingin ya, kasih yang seperti ini, yang tidak pilih-pilih ini. Suatu hari kelak, setelah beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun, mimpi kita, semua orang itu bisa jadi sahabat. Somehow, in one way or another. Tapi itu perjalanan pasti panjang sekali, dan Tuhan yang bisa menghadirkan itu. Tuhan jauh di atas manusia, Tuhan tidak butuh apapun. Ini, sekarang kamu pikir, ini ya, Agustinus, Aristotle, Aquinas maksud saya, mempertanyakan itu. Tuhan tuh di atas sana, dia nggak butuh apapun. Sahabat itu harus saling butuh. Sahabat itu harus saling tolong. Ada ketersalingan. Kita bagaimana ada ketersalingan sama Tuhan? Nggak mungkin kan? Tuhan nggak butuh kita. Kita butuh Tuhan. Kok bisa kita bersahabat sama Tuhan? Jawabannya ini, karena Tuhan, dengan baik-baik, Tuhan merendahkan dirinya. Inkarnasi kenosis. Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan mengosongkan dirinya. Itu sebabnya. Yesus itu Tuhan. Nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun. Really? Tidak. Salah. Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba. Sedemikian sehingga genuinely dia butuh disusui oleh ibunya.
genuinely butuh digantikan popok oleh ibunya. Genuinely Yesus butuh belajar bahasa, butuh sekolah, bisa capek, Yesus bisa mengantuk, Yesus bisa takut bahkan. Di Taman Getsemani, ingat Yesus mengatakan apa? Aku sangat takut. Berdoalah untuk aku. Dia punya kebutuhan. Maka dia membuka pintu menjalin persahabatan sama manusia. Dalam kelemahan. Kelebihan kita orang Kristen bukan punya Tuhan lebih kuat dari orang lain, walaupun itu benar, tapi bukan itu keunikan kita. Kelebihan kita ini, kita punya Tuhan yang lebih lemah, menjadikan dirinya lebih lemah dari Tuhan yang orang lain. Yesus membatasi dirinya. Inkarnasi, kenosis, itu ciri khas orang Kristen, saya kira, ciri khas kekristenan. Kita punya Tuhan yang lebih lemah, tapi itu sesuatu yang memungkinkan kita bersahabat dengan Dia. Oke. Solusi Kristen dalam Agustinus, human friendship is instrumental to love God, but it is, ini saya typo ya, but it is valorized, elevated. Jadi cinta kepada manusia, persahabatan dengan manusia, itu berguna untuk kita boleh lebih mengasihi Allah. Kita mengasihi sahabat kita dalam rangka mengasihi Allah. Kita mengasihi sahabat kita, dengan demikian kita belajar mentaati perintah Tuhan. Tapi persahabatan itu sesuatu yang ditingkatkan, yang dibuat menjadi lebih indah, lebih mulia oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang terjadi dalam persahabatan Kristen. You only love your friend truly, after all, when you love God in your friend, either because He is in Him, ya, karena dia orang Kristen dalam Yesus, or in order that He may be in Him, supaya dia jadi Kristen. There is true love and respect. There is no true friendship unless you weld it between souls that cling together by the charity poured forth in their hearts by the Holy Spirit. Jadi pekerjaan Roh Kuduslah yang menuangkan cinta itu di tengah kita, yang memungkinkan kita punya persahabatan yang sejati. Kalau tidak, kita hanya punya persekongkolan, saling butuh aja. Ya. Aquinas, persahabatan dengan manusia adalah persiapan, latihan bagi persahabatan dengan Allah. Kita masih jauh dari bisa bersahabat dengan Allah. Jauh. Tuhan sebut kita kawan, tapi sungguhkah kita kawan sama Tuhan? Masih jauh. Mungkin dia mesin ATM aja, mungkin dia cuma ya pelindung aja. Tapi kawan sama dia, Tuhan sudah membuka tangan, seperti di Taman Getsemani. Hey, berdoalah untuk aku sangat takut. Apa yang dilakukan Petrus? Apa yang dilakukan Yohanes? Tidur. Tidak menyambut uluran tangan Tuhan untuk bersahabat. Tapi satu hari kelak, itu akan terjadi. Tuhan akan menjangkau kita. Dia membuat jembatan. Dan persahabatan manusia dengan Tuhan adalah tujuan keselamatan. Manusia diselamatkan itu untuk apa kita jarang ngomongnya. Diselamatkan dengan cara bagaimana kita sering ngomong. Hey, pergilah kepada Yesus. Hey, lihat kayu salib. Itu caramu diselamatkan. Tapi kita jarang ngomong. Kamu diselamatkan itu untuk apa sih? Oh ya, itu dong Pak, supaya nggak masuk neraka. Kan nggak ada yang mau masuk neraka. Tapi masuk neraka nggak apa-apa kan? Kamu kan memang berdosa, patut dihukum kan? Oh ya nggak mau Pak saya Pak. Iya, kamu nggak mau, tapi kan nggak apa-apa. Itu kan yang sebaiknya malah. Ya, seharusnya. Kamu kan senang kalau orang yang bikin jahat begitu rupa dihukum penjara. Kalau orang itu lolos kan kamu malah nggak suka. Tapi tujuan keselamatan itu apa? Ini. Menjadi warga kerajaan Allah. Efesus 2, ini slide terakhir ya. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, yang dibangun atas dasar para rasul, para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ada dua aspek dari menjadi warga kerajaan Allah. Aspek yang pertama, kita bisa lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 10, 2 ayat 10, yaitu ini. Sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan itu menghadirkan pemerintahan Tuhan, Kingdom of God, di bumi ini lewat persahabatan dengan Allah. Persahabatan kamu dengan Allah, persahabatan kamu dengan sesamamu di dalam Tuhan. Dalam persahabatan itu, kita telah ditetapkan Allah untuk memerintah segenap ciptaan bersama dengan Dia. Itu mimpinya, visinya Tuhan dalam Kejadian 1 dan 2. Sebagaimana rencana semula itu. Jadi, ini bukan plan B, ini plan A. Ketika Dia menciptakan manusia sebagai gambaran rupa Allah. Ingat, Kejadian 1 ayat 27 itu apa? Dalam gambaran rupa Allah diciptakannya mereka, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Jadi artinya, laki-laki dan perempuan itu mengacu pada Kejadian 2 nanti. Kejadian 2 itu adalah perempuan diciptakan bagi laki-laki sebagai penolong, laki-laki bagi perempuan sebagai penolong. Jadi artinya, persahabatan itu cara Tuhan menghadirkan pemerintahannya, gambaran rupanya di bumi ini. Gambaran rupa Allah itu artinya apa sih? Persahabatan antar manusia dengan Allah, sebagaimana persahabatan antar pribadi Tritunggal, antar Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian kita menggenapkan perintah Yesus. Kasihilah satu sama lain seperti aku mengasihi kamu, dan kita tahu Yesus pun berdoa dalam Injil Yohanes itu kepada Bapa, ya Bapa, berikanlah agar mereka bisa saling mengasihi seperti kita saling mengasihi, dan seperti aku mengasihi mereka. Demikian mereka saling mengasihi. Ya, itu imago Dei, idea imago Dei. Dan itu pada intinya kita temukan apa? Pada intinya setelah kita kupas, friendship, persahabatan. Umat pilihan itu diciptakan untuk menjadi rumah, menjadi bait daripada Tuhan. Ingat, bait itu bukan tubuhmu secara individu, tapi tubuh persekutuan, persahabatanmu. Itu rumahnya Tuhan itu di situ. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah mereka. Bukan satu manusia. Ya, jadi gambarannya bukan satu manusia semedi di tengah hutan, lalu Tuhan mengisi dia. Bukan itu. Tapi 2-3 orang bersahabat, berkumpul, bertemu dalam perjumpaan mereka, dalam encounter mereka. Di situ hadir Tuhan. Itu makna persahabatan kita dengan Allah dan sesama kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persahabatan yang Kau buka antara dirimu dengan kami, antara kami dengan kami sendiri, sehingga bisa hadir kerajaan-Mu di bumi. Bisa hadir kehendak-Mu di bumi. Bisa hadir shalom di bumi ini. Dalam ciptaan yang Engkau maksudkan untuk kebaikan ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar dengan Engkau yang memakainya menjadi cara-Mu untuk membuat kami lebih mengerti betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, luasnya cinta-Mu bagi kami dalam Yesus. Dan apa artinya pengharapan yang kami punya dalam Yesus. Sehingga kami boleh semakin bersyukur kepadamu, dan kehadiran kami di bumi boleh menjadi alasan yang semakin jelas orang untuk bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.